Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Untuk menambah amunisi, pelatih kepala Shin Tae-yong telah meminta PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Coach Shin sebelumnya tidak puas dengan kualitas 3 pemain keturunan yang beberapa waktu lalu ikut seleksi di Indonesia. Terdapat 7 daftar nama yang diserahkan oleh Shin Tae-yong kepada Ketum PSSI untuk dinaturalisasi, 2 diantaranya sudah menyatakan bersedia untuk dijadikan WNI. Beberapa hari yang lalu, tim kecil yang dibentuk oleh PSSI yang ditugaskan untuk mendata dan bertemu langsung dengan calon pemain di Belanda. Tim kecil itu terdiri dari Indra Syafri selaku Dirtek Timnas, dibantu oleh Hamdan Hamedan yang merupakan salah satu anggota Exco PSSI, dan yang terakhir adalah asisten pelatih Coach Shin Tae-yong yang merupakan ahli analisis Kim Jong Jin. Di Belanda mereka akan dibantu oleh salah satu agen pemain keturunan bernama Fandi Bahdim, yang juga merupakan kakak dari mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Bahdim. Momen mereka sedang di Belanda, terlihat dalam unggahan Hamdan Hamidan di akun Instagramnya. Mereka sedang mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diputarkan oleh stasiun radio swasta di Belanda. Publik sangat menunggu-nunggu siapa saja pemain incaran yang akan dirayu untuk menjadi WNI, walau tidak dipublikasikan ke umum daftar ke-7 pemain tersebut. Kami mencoba menggali informasi melalui beberapa unggahan Instagram akun Football Talent Indonesia, akun yang sering mengabarkan tentang pemain-pemain keturunan dan berdarah campuran yang banyak tersebar di Eropa khususnya di Belanda. Dari unggahan akun tersebut, kami melihat postingan beberapa pemain yang santer dihubung-hubungkan untuk dinaturalisasi, dan yang menariknya beberapa pemain tersebut juga diikuti oleh Hamdan Hamedan. Kuat dugaan kami menyimpulkan, bahwa pemain tersebutlah yang akan diusahakan untuk menjadi WNI. Walaupun 2 dari mereka sudah positif setuju untuk dinaturalisasi. Tidak menutup kemungkinan juga, jumlah dari mereka lebih dari 7 pemain seperti yang diusulkan oleh Shin Tae-yong untuk membela Timnas U20 di kejuaraan Piala Dunia tahun depan di Indonesia. Siapa sajakah mereka? 1. Justin Hubner. Justin Hubner masih berusia 18 tahun. Lahir di Den Bosch, 14 September 2003. Dia merupakan seorang bek tengah. Meskipun masih berusia 18 tahun, Justin Hubner sudah dipercaya tampil untuk tim level U21. Tak tanggung-tanggung, yang memakai jasanya adalah Wolverhampton Wanderers U21 yang tim seniornya berlaga di Liga Inggris 2022 hingga 2023. Justin Hubner diketahui sudah memberikan persetujuannya bermain bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia pernah membela Timnas Belanda U19 dengan catatan 7 caps. 2. Ivar Jenner. Berusia 18 tahun, Ivar Jenner merupakan seorang gelandang tengah yang bisa didorong ke belakang untuk menjadi gelandang bertahan. Dia merupakan pemain untuk FC Utrecht U21. Ivar Jenner diketahui sebagai salah satu pemain yang sudah mengatakan persetujuannya untuk gabung Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, Ivar Jenner diketahui pernah bermain sekali untuk Timnas Belanda U15. 3. Sam Dekkers. Berusia 18 tahun, Sam Dekkers merupakan seorang bek kanan yang juga bisa dialih posisi ke bek kiri. Dia juga bermain untuk tim asal Belanda, AS Alkmaar. Pemain kelahiran Helo, 28 Mei 2004 ini telah bermain untuk AS Alkmaar U21. Sebelumnya, dia pernah membela Timnas Belanda U18 dengan torehan 6 penampilan. Akun Instagram Sam Dekker juga difollow oleh Hamdan Hamedan. 4. Rafael Struijk. Rafael Struijk merupakan seorang penyerang sayap kiri. Di usianya yang masih 19 tahun, Rafael Struijk sudah bermain untuk tim senior ADO Den Haag yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda 2022 hingga 2023. Akun Instagram Rafael terlihat juga difollow oleh Hamdan Hamedan. Dia memiliki darah Indonesia dari ayahnya.
Sejauh ini, timnas Belanda belum pernah tercatat menggunakan jasa Rafael Struijk di level usia manapun. Bermain di tim utama dan belum pernah dipanggil timnas Belanda, peluang Rafael Struijk untuk dinaturalisasi sangat besar, walaupun nantinya gak akan segampang yang diperkirakan. 5. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans masih berusia 18 tahun. Dia merupakan seorang penyerang sayap yang beroperasi di sisi kanan. Miliano Jonathans bermain untuk tim senior Vitesse Arnhem yang tampil di kasta tertinggi Liga Belanda. Namun, dia belum pernah berkesempatan tampil di pentas Liga Belanda 2022 hingga 2023 sejauh ini. 6. Delano van der Heijden. Nama baru yang muncul adalah pemain muda Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden. Pemain berusia 18 tahun ini berposisi sebagai attacking midfield atau gelandang serang. Delano bisa juga ditempatkan di posisi sayap kanan dan sayap kiri. Dalam unggahan terbaru akun Football Talent Nevasis, Hamdan Hamedan yang juga mengikuti akun Delano memberikan komentar emo api, seperti seakan memberi sinyal dan kode kepada netizen. Tipe permainannya sangat mirip dengan pemain muda Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Seandainya Delano bisa dinaturalisasi, bisa jadi dia akan menjadi tandem yang sepadan dengan Marcelino, sehingga lini tengah timnas U20 akan banyak diisi oleh pemain yang berkualitas, seperti Zanadin dan Arhan Fikri, atau Ivan Jenner maupun Miliano Jonathan. 7. David Jonathans. Pemain muda Akademi Bayern Munchen U19 ini mempunyai 3 garis darah, Belanda, Luxembourg dan Indonesia. Baru berumur 18 tahun dan berposisi sebagai center forward, atau sebagai striker. David Jonathans bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia U20 nantinya di Piala Dunia, karena diakui minimnya stok striker di timnas di segala umur. Keadaan itu telah diakui oleh ST, dengan sulitnya dia menemukan tipe striker yang bisa diandalkannya di timnas, karena melimpahnya striker-striker asing yang dikontrak oleh klub-klub di Liga Indonesia. Walaupun David Jonathans pernah memperkuat timnas Luxembourg Junior, tantangan yang lebih besar akan dia dapatkan andai mau bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 nantinya. Untuk diketahui, akun Instagram David juga difollow oleh Bapak Hamdan Hamedan, sebuah kode tentunya. 8. Tristan Goijer. Pemain keturunan berikutnya yang akun Instagramnya juga telah difollow oleh Bapak Hamdan Hamedan, adalah pemain muda Ajax Amsterdam U21, Tristan Goijer. Berposisi sebagai defender ataupun center back. Tristan Goijer baru berumur 18 tahun dan mempunyai tinggi 180 cm. Kebutuhan akan pemain di posisi back yang masih kurang di timnas U20, dengan hadirnya Tristan akan banyak bisa menutupi kelemahan timnas U20. Tristan akan dapat menjadi trio lini belakang bersama dengan Muhammad Ferrari dan Justin Hubner, berkolaborasi dengan formasi 3 back sejajar ala Shin Tae-yong. 9. Kai Boham. Kai Boham adalah satu dari 3 pemain yang pernah datang ke Indonesia untuk ikut seleksi timnas beberapa saat yang lalu. Tapi sayang, menurut Shin Tae-yong ketiga pemain tersebut bukanlah tipe dan kriteria pemain yang dia inginkan. Pemain muda Almere City U21 ini juga tidak terlalu menarik perhatian Shin Tae-yong. Berposisi sebagai center back, Kai Boham gagal menarik dan memikat hati Shin Tae-yong. Tapi dari info yang beredar, Kai Boham diminta untuk terus mengasah kemampuannya, dan jikalau dipanggil untuk seleksi kembali, dia bisa menampilkan kemampuannya yang lebih baik dari yang sebelumnya. 10. Jenson Seel. Pemain terakhir yang juga mempunyai darah keturunan Indonesia adalah Jenson, berposisi sebagai defender atau center back, dan mempunyai tinggi menjulang 192 cm. Saat ini Jenson bermain untuk tim muda PSV Eindhoven U21, sempat dikait-kaitkan dengan naturalisasi,
ketika akun Football Indonesia memposting biodata dan video cuplikan Jenson Seel di Instagram. Berbagai komen dan harapan netizen Indonesia kepada PSSI untuk dapat menaturalisasi pemain jangkung ini, supaya bisa nantinya berduet dengan Elkan Bagot di lini belakang timnas, yang juga mempunyai tinggi menjulang 194 cm. Tapi anehnya setelah sempat diposting di Instagram, postingan tersebut sudah tidak ditemukan lagi di akun tersebut sampai sekarang, dan akun Instagram pribadi Jenson yang di private atau dikunci tidak diikuti atau di-follow oleh Bapak Hamdan Hamedan. Kuat dugaan kami yang bersangkutan keberatan dan menolak untuk dijadikan WNI. Selain 10 pemain di atas, masih ada beberapa nama pemain keturunan lainnya yang juga berpeluang untuk dinaturalisasi.